بسم الله الرحمن الرحيم. Datang dari sahabat Abu Qatadah. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu an. Al-Hafidz berkata, wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu biyaminihi wa huwa yabulu wa la yatamassah minal khala'i biyaminihi wa la yatanaffas fil ina. Muttafaqun alaihi wal lafdhu li muslimin. Yang artinya, dan dari Abi Qatadah, mudah-mudahan Allah meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian menyentuh zakarnya dengan tangan kanannya sedangkan ia dalam keadaan buang air kecil, yakni dalam keadaan pipis. Wala yatamassah minal khala'i biyaminihi, dan juga janganlah ia mengusap minal khala'. Yang dimaksud dengan minal khala' di sini ai minal gha'id, dari buang air besar dengan tangan kanannya. Artinya tidak boleh menyentuh duburnya dengan tangan kanan. Nabi melarang untuk menyentuh dubur dengan tangan kanan. Wala yatanaffas fil ina, dan juga janganlah bernafas di dalam bejana. Janganlah bernafas di dalam bejana. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Beberapa mufradat dari hadis ini dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam Tawdihul Ahkam. Kalimat wala yamassanna, janganlah menyentuh atau mengusap, ya, menyentuh atau mengusap atau memegang. Ya, yamassanna di sini Rasulullah menggunakan kalimat yang paling ringan. Ya, menyentuh, mengusap, dengan kita letakkan kaidah mafhum aulawi. Artinya apa? Menyentuh saja tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, apalagi memegang. Menyentuh saja tidak boleh, apalagi memegangnya. Ya, memegangnya. Nah, kemudian beliau menjelaskan la, kalimat la di sini maknanya adalah la nahiyah. La di sini adalah la nahiyah. Apa makna la nahiyah? Artinya la yang berfungsi sebagai larangan. Kalimat la yang berfungsi sebagai larangan. Kemudian kalimat nun wala yamassanna, nun di sini nun yang ditasydid, bisa dilihat hadisnya. Nun yang ditasydid di sini adalah nunu taukid. Nunu taukid, nun taukid.
Bagaimana memaknai daripada kalimat ini? Maknanya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melarang, dan larangan ini adalah larangan yang dikuatkan. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian menyentuh. Jadi pakai kalimat sekali-kali. Larangannya keras. Hanya saja memang nanti ada pembahasan apakah larangan ini litahrim atau lil karahah. Apakah untuk pengharaman ataukah lil karahah, hanya untuk dibenci, makruh, ya, hanya untuk makruh saja. Ini akan ada pembahasan. Jadi la di sini adalah la nahiyah, artinya janganlah. Beda dengan la nafiyah. Kalau nafiyah itu tidak ada, maknanya tidak ada. Tapi kalau ini jangan. Nunnya di sini adalah nun taukid, sehingga mengartikannya benar-benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang. Jangan sekali-sekali di antara kalian memegang atau menyentuh, ya, menyentuh dakarnya dengan tangan kanannya. Kemudian pada kalimat wala yatamassah, wala yatamassah, yang menarik di sini pada kalimat yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menuturkannya dengan nun taukid, ya, tidak menuturkannya dengan nun taukid. Kalau pakai nun taukid, hendaknya beliau mengatakan wala yatamassahanna. Tapi di sini Nabi tidak menggunakan itu, wala yatamassah, wala yatamassah. Artinya maknanya sama. La di sini adalah la nahiyah, la larangan, ya. Maknanya adalah janganlah. Akan tetapi tingkatannya berbeda dengan yang pertama. Tingkatannya berbeda dengan menyentuh kemaluan. Larangan dilarang juga, sama-sama dilarang, kita tidak boleh menyentuh kubul dan dubur dengan tangan kanan. Tapi larangan menyentuh kubul dengan tangan kanan ini lebih kuat, ya, lebih kuat, lebih tinggi derajatnya ketimbang menyentuh menyentuh dubur dengan tangan kanan. Makanya Nabi di sini tidak menggunakan nun at-taukid, wala yatamassah. Janganlah kalian menyentuh atau mengusap minal khala'i, ay minal ghaiti, dari ghait, yakni buang air besar, biyaminihi, dengan tangan kanan. Ya, yang dimaksud adalah al-istinja, wal muradu bihi al-istinja'u biyaminihi. Beristinja, kalau bahasa kita itu bercebok, ya, mencuci dubur dengan tangan kanan. Dua kalimat ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang memegang, menyentuh, mengusap kubul dan dubur dengan tangan kanan. Ya, mengusap, menyentuh, memegang kubul dan dubur dengan tangan kanan. Soal atau ada permasalahan di sana, atau ada pertanyaan, bagaimana bila kita memegang kubul dan dubur orang lain? Karena mungkin di sini yang dimaksud adalah kubul dan dubur diri sendiri, ya, kubul dan dubur diri sendiri. Bagaimana bila menyentuh kubul dan dubur orang lain? Al-jawab sawaun. Jawabnya adalah hukumnya sama. Hukumnya sama, artinya tidak boleh juga kita memegang kubul dan dubur orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik laki-laki maupun perempuan, kecuali suami atau istri, kecuali suami atau istri. Selain daripada itu tidak. Hatta kepada orang tua.
Orang tua kita, baik bapak kita atau ibu kita, anaknya tidak boleh memegang kubul dan dubur dari orang tuanya. Tidak boleh memegang kubul dan dubur dari orang tuanya. Ya, diletakkan hadis ini oleh Al-Hafidz untuk menunjukkan bahwa di antara adab membuang hajat adalah ketika mencucinya tidak dengan tangan kanan. Tangan kanan digunakan untuk menyiram airnya saja, untuk menyiram air. Sementara tangan kiri digunakan untuk mencuci atau mengusap di bagian kubul atau di bagian dubur.